Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Guru kita, orang tua kita, pemateri pertama yaitu Kiai Profesor Dr. Mujab. Moderator kita ini Kiai muda berbahaya. Kalau sekedar mempesona biasa, tapi yang berbahaya ini Gus Karomi, para zuriyah Syekhona Khalil Bangkalan, Pak Usman, para habaib, para kiai muda yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sangat merasa berbahagia sekali karena tanda-tanda kebangkitan tradisi keilmuan tertulis ulama Nusantara itu semakin terang benderang, dan kebangkitan itu memang harus dimulai dari tempat yang dimana dulu inspirasi kebangkitan para ulama 100 tahun yang lalu, jadi Syekhona Khalil Bangkalan ini Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah di sini pada pertemuan ini menjadi inspirasi Nahdlatul Turasil Ulama. Ini penting. Kenapa? Karena turos itu mengutip perkataannya Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmad At-Thayyib. Turos itu pada sejatinya adalah ruh daripada peradaban Islam kita. Peradaban yang tidak punya turos itu peradaban yang tidak punya ruh. Hanya jasad, tapi kalau tidak punya ruh itu seperti apa? Sama dengan manusia. Manusia kalau tidak ada ruh, tidak ada esensi, tidak ada jati diri, tidak ada ilmu, apa beda kita jasad kita dengan jasad hayawan? Hayawan makan, kita makan. Hayawan berjalan, kita berjalan. Tetapi yang membedakan kita dengan hayawan, jismian itu karena kita ada ruh. Dan ruh sebuah peradaban itu adalah turosnya. Kenapa turos? Karena turos itu adalah pemikiran, kebudayaan, ilmu pengetahuan para ulama terdahulu dituliskannya, terekam, terjejak dalam lembaran-lembaran karya yang disebut dengan turos itu. Jadi turos itu kita bisa sebut sebagai warisan peradaban atau warisan intelektual ulama masa silam yang tertulis. Karena ada turos yang tidak tertulis. Seperti apa? Bangunan-bangunan, masjid-masjid kuno, ya kan, arsitektur-arsitektur, benda-benda kebudayaan, artefak-artefak dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa kemudian tadi Pak Yai Mujab menyinggung kita pentingnya untuk memiliki perhatian terhadap turos, khususnya ulama Nusantara. Karena selama ini peradaban Islam di Nusantara khususnya terstigma sebagai peradaban Islam pinggiran. Orang-orang itu memandang Islam di Indonesia itu Islam yang tidak ada ulamanya, tidak punya karyanya. Jadi dipandangnya ya sudah, itu tidak pernah dilibatkan. Makanya ketika kita membaca narasi-narasi, buku sejarah, History of Islamic Civilization gitu kan, ensiklopedia Islam di mana-mana, yang ditulis itu ya pada masa zaman Nubuwah, zaman Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah, lalu berganti kepada Salajiko, Fatimiyah, Ayyubiyah, Utsmaniyah, yang disebut itu bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Turki. Paling pol itu Urdu. Tetapi Nusantara jarang sekali ternarasikan. Jadi kalau misalkan ada satu orang orientalis Inggris yang menulis satu buah karya, namanya adalah Karl Brockelmann, itu menulis kurang lebih berapa belas jilid ya, Tarikhul Adab Al-Arabi, dalam bahasa Jerman aslinya, tetapi kurang lebih sejarah literatur Arab gitu ya. Jadi kitab-kitab apa saja yang ditulis dalam bahasa Arab, tafsir, kitab tafsir Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab itu apa saja. Dimulai daripada tafsirnya siapa? Muqatil bin Sulaiman, kemudian tafsir Mujahid, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Baidawi, dan seterusnya. Itu dinarasikan di sana. Lalu tempat karya ini yang masih berupa manuskrip itu ada di perpustakaan di dunia mana saja. Lalu dalam hadis apa saja, termasuk dalam ilmu sains. Itu Tarikhul Adab Al-Arabi. Itu orang orientalis Jerman yang nulis. Namanya Karl Brockelmann. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendapatkan kitab ini gratis. Silahkan di-download.
cari saja di Google Tarikhul Adab Al-Arabi dengan satu syarat saja, punya kuota. Yang kedua, Brokelman itu punya murid orientalis juga, Jerman tetapi Muslim, turunan Turki, namanya Fuat Sezgin. Itu jika gurunya menulis Tarikhul Adab Al-Arabi, muridnya ini ingin mendampingi, kalau menyaingi kan seolah adab ya, maksud gurunya disaingi gitu. Mendampingi karya gurunya. Fuat Sezgin itu menulis Tarikhut Turos Al-Arabi. Jadi karya-karya ulama Muslim di seluruh penjuru dunia yang ditulis dalam bahasa Arab itu terekam di sana. Itu menjadi semacam guiding kita, petunjuk kita ketika kita ingin meneliti sejarah perkembangan ilmu fikih mazhab Syafi'i misalkan, lalu usul fikih. Nah, tetapi ketika kita baca di sana itu ya hampir semuanya ulama dari Arab, dari Persia, dari Utsmani. Tetapi ulama Nusantara yang menulis karya dalam bahasa Arab belum terakomodir. Ada juga misalkan yang menulis, kalau tadi kan Arab ya, ada juga orientalis dari Inggris, namanya Edward Brown, menulis Tarikhul Adab fi Iran. Jadi karya-karya Turos yang ditulis oleh ulama Persia, yang ditulis dalam bahasa Persia. Jadi misalkan tasawuf bahasa Persia itu dari Mula Al-Jami, kemudian siapa lagi itu ya, Asy-Syairazi, Nizami Ganjafi, kemudian Samsuddin Tabrizi, Maulana Jalaluddin Rumi, dan seterusnya. Nah itu disarinya di buku itu. Jadi kalau Arabi ada, Tarikhut Turos Al-Arabi ada, Tarikhut Turos Al-Irani Al-Farisi ada, termasuk Profesor Ekmelettin Ihsan Olu, itu bekas Sekretaris Jenderal OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu menulis beberapa buku semacam Tarikhut Turos Al-Utsmani. Jadi Turos, karya-karya intelektual yang ditulis oleh ulama Utsmani, karena beliau orang Turki. Indonesia ini, Pak, itu karyanya ribuan, ulamanya banyak, yang menulis karya dalam berbagai ilmu pengetahuan juga tidak sedikit. Tetapi yang menulis Tarikhut Turos, ulama Nusantara ini, itu insya Allah ke depan setelah adanya pertemuan filolog pesantren di sini ini, Nahdoh Turos ulama ini akan lahir karya tersebut. Karena harus ditulis. Kalau tidak ditulis, orang-orang akan menganggap ya tadi itu sejarah Islam di Nusantara itu sejarah pinggiran. Ulamanya tidak punya karya, ya. Ulama-ulamanya bukan ulama-ulama yang punya pengaruh. Itu ada dua saja kemungkinannya. Turos ulama Nusantara yang saat ini tersimpan di beberapa perpustakaan yang tadi disinggung oleh Gus Khalil Khalili, ada di Leiden, ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ada di berbagai perpustakaan dunia. Itu jumlahnya ribuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, hatta yang ilmu-ilmu sains ya, matematika, itu ulama Nusantara ada yang menulis. Kedokteran ada yang menulis. Misalkan Cik Abbas Kutakarang ya, atau Syekh Abbas Kutakarang Aceh. Itu satu angkatan dengan Syekh Nawawi Banten. Menulis juga kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Itu ilmu kedokteran Melayu Nusantara. Ditulis ada kitabnya. Atau dalam matematika misalkan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau yang di pesantren kita kaji itu kan Hasyiah An-Nafahat ala Syara Al-Waraqat ya. Ternyata Syekh Ahmad Khotib itu menulis kitab Raudatul Husab fi Ilmil Hisab dalam bidang matematika. Nah, cuman itu tidak kita ketahui. Kenapa? Karena memang tidak dikumpulkannya informasi yang disampaikan kepada kita kalau ulama-ulama kita itu punya karya dalam berbagai bidang keilmuan yang kaya. Akibatnya apa? Satu, kita menjadi minder. Kita mah orang sarungan gitu kan. Nggak tahu sarungnya nanti celanaan apa enggak gitu. Padahal saya tergetar hati ketika di Mesir menemukan satu buah katalog Fihris yang ditulis oleh satu orang dari Rusia, namanya Ali Hilmi Ad-Dagestani. Ditulis pada tahun 1889 ya. Itu abad 19. 1889 itu beliau membuat Fihris Al-Kutub Al-Farisiyah wa Turkiyah wal Jawiyah Al-Mahfudhah bil Maktabah Al-Khidyawiyah Al-Misriyah. Jadi
Mesir pada saat itu punya perpustakaan nasional namanya Maktabah Khidiyawiyah, menjadi salah satu perpustakaan terbesar di negara-negara Arab. Tahun 1889. Kalau bahasa Arab sudah pasti bahasa kitab-kitab yang tersimpan di sana Pak Yai. Tetapi bahasa Ajam yang menjadi bahasa keilmuan umat Islam saat itu ada 3. Sesuai yang ditulis oleh Ali Helmi Dagestani dalam Fihris Kutubnya ini. Yang pertama itu adalah Al-Farisiyah, bahasa apa? Persia. Yang kedua itu adalah At-Turkiyah, bahasa Turki. Dan yang ketiga, yang menjadi bahasa intelektual non-Arab di dunia Islam pada saat itu, selain Persia, selain Turki, itu bukan Urdu, bukan. Al-Kurdiyah bukan Kurdi, tetapi Al-Jawiyah adalah bahasa Nusantara. Artinya apa? Dulu ketika kita distereotip sebagai bangsa pribumi itu buta huruf katanya ya, tidak punya karya, ternyata pada akhir abad 19 karya-karya ulama Nusantara sudah terkatalogkan. Kitab-kitab Al-Jawiyah sudah terkatalogkan, tersimpan koleksinya di Perpustakaan Nasional Mesir pada saat itu. Itu akhir abad berapa? 19. Lebih 100 tahun yang lalu. Karya ulama Nusantara ternyata sudah banyak Pak Kiai. Yang dicetak di Istanbul, yang dicetak di Kairo, yang dicetak di Mekah, yang dicetak di Bombay. Tetapi pada saat itu masih sedikit yang dicetak di Nusantara. Di Hindia Belanda masih sedikit. Kenapa? Karena pemerintahan kolonial Hindia Belanda saat itu mengawasi agar ulama-ulama Nusantara itu karya-karya tidak beredar secara luas dan bebas, tetapi harus melalui sensor dan kontrol. Itu salah satu alasan kenapa karya-karya ulama Nusantara itu banyak dicetak justru di luar wilayah Hindia Belanda. Di Singapura, di India, di Bombay ya, lalu di Istanbul, di Kairo, di Mekah. Lalu yang kedua yang membuat saya tergetar dan terkejut juga, itu ada satu buah tesis yang ditulis oleh orang Saudi dalam bahasa Arab di Jamiah Ummul Qura di Mekah, yang berjudul Ad-Daur At-Tarbawi li Halaqah Al-Ilm bil Masjidil Haram fi Ahdil Malik Abdul Aziz Ali Saud. Kurang lebih judulnya itu peran forum-forum intelektual halaqah-halaqah keilmuan di Masjidil Haram pada masa awal-awal Saudi. Jadi awal abad 20. Itu bisa didapatkan juga. Tesis ini gratis, silahkan di-download ya. PDF-nya ada. Yang mengejutkan di sana dalam list daftar ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram pada paruh pertama abad ke-20 itu Al-Mazhab Al-Aghlab. Sebelum zaman Saudi di Hijaz itu kan Syafi'iyah Pak ya. Jadi Mazhab Aghlabu Ahlil Hijaz itu Syafi'iyah. Dan ketika di list daftar ulama mazhab Syafi'i yang mengajar di Masjidil Haram pada masa itu lebih 50% ternyata Al-Jawi, 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 Al-Jawi. Orang-orang Nusantara. Ini menunjukkan bahwasannya secara kapasitas keilmuan ulama-ulama kita itu bisa bersejajar dengan ulama-ulama dari dunia internasional. Demikian juga karya tulis mereka. Tinggal sekarang ini tilka ummatun qad kholat. Ulama-ulama kita itu sudah memberikan kepada kita warisan zaman peradaban terbaiknya. Mereka bisa membuktikan kepada dunia kalau mereka menjadi ulama-ulama paling baik. Bukan hanya dalam level lokal dan nasional, tetapi dalam level internasional. Kita punya contoh misalkan Syekh Nawawi Banten. Kita punya contoh yang paling dekat ya, Allahyarham Syekh Yasin Padang. Musnidud dunya dijulukinya. Sebagai ahli hadis dunia. Orang mana? Orang Padang Pak. Orang Padang lu nge-Mekah iki bukan buka warung selero bundo. Tetapi menjadi apa? Musnidud dunya. Itu ajib ya. Nah sekarang ini apa? Generasi kita itu mau jadi generasi apa? Tilka ummatun qad kholat. Ulama-ulama zaman dulu telah memberikan dedikasi terbaiknya bagi peradaban Islam. Mengangkat nama Nusantara sebagai ummatul ilmi, ummatul hadoroh. Karya-karya intelektualnya tertulis dalam berbagai bidang. Kita zaman sekarang mau menjadi generasi yang seperti apa? Kalaupun kita ini tidak bisa untuk
sejajar dalam taraf keilmuannya dengan beliau-beliau, dan itu kayaknya susah gitu ya. Minimal kita ini jadi generasi yang tidak kemudian memutus mata rantai babakan sejarah keemasan itu untuk anak cucu kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang tadi dibilang Pak Kiai Mujab sama Gus Khalil Khalili ya. Kalaupun kita belum mampu mentahqiq, minimal kita kumpulkan karya-karya ulama Nusantara yang masih terserak itu. Baik yang berupa naskah cetak tulis tangan ataupun yang disebut dengan matbu qadim. Matbu qadim itu out printed book gitu ya, bahasa Maduranya itu. Atau nawadirul matbu'at. Jadi ada karya-karya yang manuskrip tulisan tangan oleh mu'alifnya itu mafqud. Jadi kita tidak bisa untuk mendapatkannya, tetapi kita ternyata mendapatkan nuskhoh matbu'ahnya. Tubi'a fi ahdi hayatil mu'allif. Jadi karya cetak yang dicetak pada masa ketika mu'allifnya masih hidup, walam yutba' ba'da, dan kemudian tidak dicetak lagi setelah itu. Itu kan kimahnya, apa nilainya daripada nuskhoh ini sama dengan nuskhotul mahtut gitu ya. Karena apa? Karena nuskhoh mahtutnya nggak ada, adanya nuskhoh matbu. Nah jadi kita ketika berbicara turos, selain membicarakan mahtut, naskah tulis tangan, jangan dilupakan juga ada harta karun yang lain, itu apa? Matbu' di sini. Nah, begitu ya. Nah, kita ini dihadapkan pada dua pilihan terhadap kekayaan khazanah manuskrip ulama Nusantara yang demikian kaya ini. Satu, imma fi mutanawal aidil mustasyrikin. Apakah kita akan menjatuhkan pilihan itu, kekayaan intelektual ulama kita itu akan diobrak-abrik oleh para orientalis? Orientalis? Atau imma yang nanti akan mentahkiknya itu adalah orang-orang yang justru akan, apa bahasanya, membidah-bidahkan sebagian isi daripada, dan itu terjadi. Contohnya misalkan kitab Sirajut Thalibin Syarah ala Minhaj al-Abidin, karangannya Kiai Ihsan, itu pernah dicetak di Libanon. Ismul mu'alifnya bukan Ihsan Dahlan, tetapi Ahmad Zaini Dahlan. Jadi nisbatul kitab ila ghairi mu'allifihi. Wah, itu gimana coba Pak Yai? Kalau tiba-tiba misalkan tiba-tiba kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, karangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Saat ini mungkin diajarkan, kita tahu generasi kita, tapi kalau generasi cucu kita nggak tahu, tiba-tiba dicetak di Timur Tengah, Adabul Alim wal Muta'allim, namanya bukan Hasyim Asy'ari al-Jumbani lagi, tetapi misalkan Hisham Kamil al-Misri misalkan. Gimana? Dan orang-orang generasi kemudian gara-gara tidak ada ihtimam dengan turos, tidak memiliki ketersambungan antara pengetahuan mereka dengan pengetahuan turos ulama sebelumnya, akhirnya karena keterputusan mata rantai sejarah ini, mereka mengatakan, oh iya ini kita bukan karangan Kiai Hasyim Asy'ari, ini kita karangan Kiai Hasyim yang lain. Satu. Yang kedua, nanti di tahqiq itu, ketika ada misalkan at-tabarruk bi asaris sholihin, at-tawassul bil auliya'is sholihin, itu kalau dengan muhakik yang ideologinya ternyata bukan aswaja, dihapus Pak, dihilangkan itu. Dan itu terjadi beberapa ketika diskusi beberapa waktu lalu dengan Pak Yai Mujab, juga dengan Gus Karomi, kan kita lihatkan contohnya dalam Hasyiah As-Sawi. Hasyiah As-Sawi versi cetakan lama yang belum ada tahrif dengan versi cetakan tahqiqan terbaru yang sudah ada tahrif, ternyata banyak dibuang itu. Dibuang-buang yang sekiranya itu dipandang, dianggap oleh muhakiknya sebagai ya tadi itulah bid'ah, khurafat gitu kan. Nah, kita pilihannya dua saja Bapak ya. Jadi turas ulama Nusantara ini kalau tidak kita perhatikan, tidak kita khidmahi di sana, maka imma itu akan menjadi lahan garapannya para mustasyrikun, para orientalis, atau nanti menjadi garapannya ya tadi itu saudara-saudara kita di rumah sebelah itulah ya. Yang nanti ujung-ujungnya mengganti haluan ideologi mu'alif kitab itu menjadi mereka. Nah ini yang bahaya gitu ya. Nah, makanya kita ini terhadap turas ulama Nusantara memang niatnya tak lain dan tak bukan, kita itu tabarukan dan khidmah di sini. Tadi Pak Yai ini memang satu sisi kita perlu dana Pak Yai ya.
Tetapi yakinlah di sini dana bisa dicari. Yang paling penting itu himmah kita. Karena kalau yang muhakiknya waliyun min auliyaillah, dana itu nggak penting Pak Kiai. Jadi apa namanya, itu beberapa pengantar saja tentang betapa kayanya turos ulama kita ini dalam berbagai bidang keilmuan, dan setiap abad pasti punya karya di sana. Salah satu contoh misalkan kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis oleh ulama Nusantara. Itu hampir setiap kurun tidak putus-putus ya, dari pasca Wali Songo di sini. Misalkan ada pada abad ke-17 Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis satu kitab namanya Siratul Mustaqim. Itu kitab fikih mazhab Syafi'i terlengkap pertama di Nusantara dalam ibadat. Lalu generasi setelahnya ada Syekh Abdul Rauf Singkil menulis Mir'atut Tullab. Itu kitab fikih mazhab Syafi'i terlengkap pertama dalam bidang muamalah. Generasi setelahnya ada Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menulis kitab Sabilul Muhtadin fit Tafaqquh bi Amriddin. Muridnya Syekh Arsyad Banjar ada namanya Dawud Al-Fattani menulis kitab Sulamul Mubtadi dalam fikih Syafi'i juga. Muridnya Dawud Fattani punya namanya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu punya kitab fikih tuh 7 beliau itu, Pak. Yang pertama misalkan Sulamul Munajat syarah ala Safinatis Shalah. Lalu Kashifatus Saja syarah ala Safinatin Najah. Mirqatus Su'udit Tasdik syarah ala Sulamit Taufik. 4, apalagi tuh? As-Samroh Al-Yani syarah ala Riyadil Badi'ah. 5, Qutul Habibil Gharib syarah ala Fathil Qaribil Mujib. 6, Nihayatuz Zain syarah ala Qurratul Ain. Yang ketujuh ada lagi Al-Iqdus Samin syarah ala Fathil Mubin fi Manzumah Mas'alatis Sittin. Itu baru yang terlacak. Yang belum terlacak siapa tahu masih banyak. Termasuk Nawawi Al-Bantani punya murid namanya adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim Al-Bankalani Al-Manduri di sini ya. Nah, ini menunjukkan apa? Tradisi keilmuan ulama kita selain dalam ad-da'wah, selain dalam al-irsyad, selain dalam at-ta'lim, selain dalam tarbiyah, itu juga ada satu hal itu dalam at-ta'lif di sini yang tidak pernah putus dari generasi ke generasi. Itu kalau dikumpulkan tarikh turos ulama Nusantara, saya yakin itu akan lebih banyak jilidnya daripada yang ditulis oleh Brockleman, daripada yang ditulis oleh Fuad Seskin, daripada yang ditulis oleh siapa tadi? Edward Brown itu ya. Nah, cuman tinggal menunggu di sini bagaimana kita, kalau tidak generasi kita, ya generasi anak-anak kita yang akan menuliskan itu. Makanya pertemuan ini insya Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah menjadi Nahdoh Turosil Ulama. Karena tempatnya memang harus di sini Pak Yai ya. Setrumnya harus dari sini. Setrumnya harus dari sini. Strateginya bagaimana? Tadi Pak Yai Mujab sudah memberikan beberapa pengantar. Di antaranya memang perlu kita sering adakan muktamar-muktamar, kajian-kajian, pameran-pameran seperti ini. Ini meskipun tampaknya seolah-olah sederhana, tetapi ini akan membekas ya. Memberikan setrum, memberikan semangat bagi ya generasi-generasi yang semula tidak tahu ternyata menjadi tahu. Nah, dan apa namanya, tidak ada dalam kehidupan ini satu hal yang sangat istimewa kecuali dia sampai kepada titik kesadaran dan ketahuan ternyata kata Ki Wahab ini NU itu meriam. Tinggal nunggu generasi yang bisa menyumat meriam itu yang nanti akan menjadikan kebangkitan kembali peradaban Islam di Nusantara ini. Insya Allah, mohon maaf jika terlalu bersemangat dan panjang-panjang Pak Yai. Rasanya seolah ada Bang. Jadi kalau beliau tuh katanya jamaah taksir tadi ya, jamaah kosor. Kalau saya masih muda, jimak tawil sajalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Dr. Banjar ini. Saya jadi teringat bahwa memang untuk melacak itu ya memang butuh ketelitian. Saya pernah dikasih beberapa manuskrip punyanya Pak Yai Mujab ini. Saya sempat bertanya-tanya, adakah manuskrip lama terkait tentang hadis? Memang sulit sekali untuk melacak itu.
kebanyakan terkait tentang tauhid ya, apa fikih, tasawuf, tapi tentang hadis belum nemu. Ternyata manuskrip yang dimiliki oleh yang mujab itu milik kakeknya, milik buyutnya itu kitabnya bernama Lubabul Akhbar. Itu sebenarnya kumpulan atau mungkin tulisan salinan ya dari kitab Syekh Nawawi Banten kalau nggak salah, itu yang ada di Tangkihul Qaul itu ya, ada di Tangkihul Qaul. Lubabul Akhbar di situ ditulis seperti itu. Dan itu ditulis ketika ada di pantai Jogja. Di situ tertulis Fi Baladil Barik Ngobaran. Ngobaran saya search langsung ke situ adalah ya pantai, daerah Pantai Kidul ya, di situ tempatnya juga bagus. Mungkin ulama dulu ketika mendapatkan inspirasi mungkin ya sambil ada bercengkerama dengan alam, mungkin seperti itu ya. Satu lagi, sama kopi sama rokok. Oh iya. Nah, tradisi seperti ini saya lacak dari beberapa keluarga memang ada. Jadi ya Bu Mansur naik ke atas nyambung ke Mbah Yai Nur Iman. Yai Nur Iman itu adalah kakaknya Hamengkubuwono pertama. Itu menulis karya Sunyal Maqalib Bismillahil Aqib itu. Itu adalah integrasi tentang nahwu dengan tauhid atau tasawuf. Bagaimana ja'a zaitun di situ sudah tidak berguna lagi. Koma zaitun sudah nggak ada. Karena apa? Karena contoh daripada isim fi'il itu menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini kan berarti sangat melompati zaman ya. Melacak seperti ini memang butuh ketelitian, sehingga kita sendiri harus benar-benar jeli dan harus pandai bekerja sama dengan sesama pecinta kitab-kitab lama. Istilahnya ahlan wa salam itu Gus Najib, Ketua LTN Jawa Timur datang. Ini kalau beliau mengistilahkan perbedaan turos dengan istri itu adalah kalau turos semakin lama akan kita cari, tapi kalau istri semakin lama berarti semakin ya, istilahnya seperti itu.